Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konselor, perkenalkan saya Windy Junita dengan NIM 2330108665 dan rekan saya Nur Latifah Isani dengan NIM 2330108041. kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang sebelumnya kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen pendidikan di CPMK 9 ini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep manajemen layanan khusus pendidikan. Yang kedua, prinsip manajemen layanan khusus pendidikan. Dan yang ketiga yaitu konsep manajemen layanan khusus pendidikan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut yang materi tentang CPMK 9 ini, simak video selanjutnya. Bye-bye. Nah, kembali lagi bersama saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu menjelaskan konsep manajemen layanan khusus. Manajemen pendidikan adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Konsep ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pengadaan fasilitas pendidikan. Tujuan utama dari manajemen pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai hasil belajar yang optimal bagi peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen pendidikan harus dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif. Manajemen pendidikan juga harus berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan zaman, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kedua yaitu prinsip manajemen layanan khusus. Nah, ada 6 poin. Yang pertama yaitu tentang inklusivitas. Nah, di mana layanan khusus yang dirancang untuk semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan merata. Yang kedua yaitu keadilan, di mana layanan khusus harus diberikan secara adil kepada mereka, semua siswa yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Yang ketiga yaitu tentang efisiensi, di mana layanan khusus harus dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan mencapai hasil yang optimal. Nah, yang keempat ada partisipasi. Nah, peserta didik, orang tua, dan guru harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan khusus. Yang kelima ada kolaborasi, di mana kerjasama antara berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan tenaga profesional sangat penting untuk keberhasilan layanan khusus ini. Yang terakhir yaitu berbasis data. Nah, di mana pengambilan keputusan dalam manajemen layanan khusus harus didasarkan pada data yang valid dan akurat untuk memastikan efektivitas dan berkelanjutan program. Nah, poin selanjutnya nomor 3 yaitu tentang teknik manajemen layanan khusus pendidikan. Nah, di mana di sini yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang dimana melibatkan proses penilaian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa, pembuatan profil individu siswa, serta penyusunan rencana layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu tentang penerapan layanan. Nah, di mana di sini terdiri dari pengembangan kurikulum yang disesuaikan, lalu pemberian akomodasi yang diperlukan, lalu pengembangan keterampilan siswa, dan kolaborasi dengan profesional lainnya. Yang ketiga ada evaluasi dan monitoring, memantau kemajuan siswa secara berskala, mengevaluasi efektivitas program secara keseluruhan, dan mendokumentasikan semua informasi terkait layanan khusus. Yang keempat ada peningkatan profesional, di mana memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru dan staf lain yang terlibat dalam layanan khusus ini. Nah, ini mengembangkan kebijakan yang mendukung program layanan khusus. Nah, dengan menerapkan teknik ini, manajemen layanan khusus pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung semua siswa untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Nah, itulah hasil presentasi dari kami. Mungkin kesalahan kata mohon maaf. Saya akhiri dengan
teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Nah, itulah hasil dari materi dari CPMK 9. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.